Taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada sampai saat ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat yang sangat luar biasa, yang sangat banyak, sangat besar. Yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Karena tanpa kedua nikmat ini, maka nikmat yang lain tidak akan bermanfaat bagi kita kelak di yaumil kiamah. Dan kita juga bersyukur bahwa sampai pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan Ramadan, menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan sampai pada puasa yang ke-28. Insyaallah kita besok melaksanakan puasa yang ke-29. Salawat dan salam semoga tercurah kepada panutan kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada para keluarga, para sahabat dan pengikut beliau SAW yang menetapi sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, 10 hari terakhir pada bulan Ramadan adalah momen yang sangat istimewa bagi umat Islam. Di waktu inilah kita dihadapkan pada malam yang penuh kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar, yang nilai pahalanya lebih dari 1000 bulan. Karena itu akhir Ramadan menjadi waktu yang terbaik untuk meningkatkan kualitas ibadah dan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, beliau semakin bersungguh-sungguh dalam beribadah ketika memasuki 10 hari terakhir. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW meningkatkan ibadahnya pada 10 hari terakhir melebihi hari-hari sebelumnya. Paling tidak ada 5 ibadah yang bisa kita tingkatkan pada 10 malam hari terakhir, 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Yang pertama adalah iktikaf. Iktikaf ini kalau Rasulullah yang melaksanakan, begitu memasuki 10 hari terakhir, beliau masuk masjid dan tidak keluar kecuali untuk hal-hal yang sangat urgent. Misalnya buang air atau berwudu. Jadi yang kita lakukan iktikaf saat ini dapat dikatakan masih jauh dari contoh Rasulullah SAW. Atau kalau dapat dikatakan ya mungkin latihan iktikaf. Karena Rasulullah begitu masuk 10 hari terakhir tidak keluar dari masjid. Waktunya khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimahullah yang belum beriktikaf barangkali masih ada 2 malam nanti insyaallah sama besok. Jadi silakan, masih ada 2 kesempatan untuk belajar iktikaf. Di masjid ini dibuka 24 jam. Ya, kalau ingin iktikaf mulai setelah Isya langsung iktikaf bisa, atau datang jam 2 boleh. Jadi masjidnya dibuka 24 jam. Dan disediakan makan sahur bagi bapak-bapak yang beriktikaf di masjid. Jadi kita beriktikaf itu adalah menyisihkan waktu kita untuk khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriktikaf itu orang yang datang ke masjid mengkhususkan waktunya untuk beribadah.
ya bukan untuk yang lain. Yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran. Di masyarakat kita pada zaman dulu itu istilahnya deres, habis sholat tarawih itu deres-deresan, tadarus. Bisa yang paling baik, yang afdol kalau membaca Al-Quran tadarusan itu ada yang membaca, ada yang menyimak. Membaca sendiri juga boleh, juga baik. Tapi kalau lebih afdal, kalau ada yang membaca, ada yang menyimak. Sehingga kalau misalnya ada yang salah, ada yang membetulkan. Ini saling membetulkan, saling belajar. Nah, pada 10 hari terakhir kita perbanyak membaca Al-Quran. Yang ketiga, amalan yang bisa dilakukan atau bisa diperbanyak adalah berdoa. Kita berdoa sebanyak-banyaknya, minta kepada Allah apa saja yang kita minta. Kalau kita ingin menyongsong Lailatul Qadar, ada satu doa khusus yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika menjawab pertanyaan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, seandainya saya tahu bahwa nanti malam itu akan turun Lailatul Qadar, apa yang harus saya lakukan atau apa yang harus saya baca?" Rasulullah menyampaikan, "Wahai Aisyah, bacalah Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Contoh doa yang diberikan oleh Rasulullah itu adalah kita diperintahkan untuk minta maaf, bukan untuk yang lain. Dari perintah Rasulullah itu kita mestinya menyadari bahwa selama hidup kita itu pasti banyak berbuat salah. Maka untuk menyongsong Lailatul Qadar, kalau seandainya kita tahu malam nanti itu akan datang Lailatul Qadar, maka seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, bacalah Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bapak Ibu rahimakumullah, ada hadis yang menyatakan bahwa Allah memiliki nama orang-orang yang dihapus dari api neraka, dan itu dilakukan pada setiap malam pada bulan puasa. Jadi Allah akan menghapus orang-orang setiap malam pada bulan puasa. Hadis yang lain menyebutkan siang dan malam. Ini adalah kesempatan kita bahwa kita bisa meminta. Jadi begini Bapak Ibu, rahimakumullah, setiap kita itu sudah disediakan oleh Allah satu tempat di surga dan satu tempat di neraka. Orang-orang pilihan seperti Nabi itu tidak menempati tempatnya yang di neraka, tapi mereka langsung masuk ke surga. Sedangkan ada orang-orang yang tidak menempati kapling yang di surga, tapi selamanya di neraka. Mereka adalah orang kafir dan orang musyrik. Sedangkan kita orang-orang Muslim yang sedang-sedang saja, yang banyak berbuat dosa tapi masih punya la ilaha illallah, maka kita akan menempati kedua-duanya, kapling di surga maupun di neraka. Untuk itu, karena ada hadis yang menyatakan bahwa Allah mempunyai nama-nama orang yang dihapus dari api neraka, maka sebaiknya kita juga meminta atau dimasukkan nama-nama kita adalah nama yang dihapus dari api neraka. Ulama mengajarkan satu doa, Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina. Ya Allah, hapuslah namaku dari api neraka dan nama bapakku juga ibuku dari api neraka. Wa riqaba
azwajina wa dzurriyyatina, dan nama istri atau suamiku dan keturunanku minanna, dari api neraka. Ini adalah satu doa untuk merespon hadis yang menyatakan bahwa Allah mempunyai nama-nama yang dihapuskan dari api neraka pada setiap malam pada bulan Ramadan. Karena ada kesempatan itu, maka kita meminta kepada Allah, ya, nama kita juga dihapuskan dari api neraka. Bukan kita saja, tapi bapak kita, ibu kita, dan istri serta istri atau suami dan anak-anak kita. Bapak Ibu rahimahullah, demikian satu peringatan saja. Mungkin kita sudah sering mendengarnya bahwa malam hari ini kita masih punya 2 malam kesempatan untuk beriktikaf, untuk memperbanyak doa, memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.